Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Diploma 3 Farmasi Politeknik Kesehatan Provinsi Jambi, di mana saja Anda berada. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, di mana saja Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan pengertian, bentuk-bentuk, dan contoh kasus korupsi. Sebelumnya kami perlu menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keselamatan kita selama penyelenggaraan kuliah ini. Pertama, pastikan bahwa semua alat peralatan yang Anda gunakan dalam mengikuti kuliah secara online ini dalam keadaan siap, terutama persediaan baterai atau energinya. Yang kedua, bahwa alat dan peralatan yang Anda gunakan, baik itu smartphone maupun laptop, jaringan internet yang berjalan dengan baik, serta Anda memiliki kuota yang cukup untuk mengikuti kuliah 10 atau sampai 20 menit ke depan. Bila Anda mengikuti perkuliahan ini dalam ruangan tertutup, maka pastikan bahwa Anda mengetahui dengan baik pintu darurat dan tangga darurat apabila terjadi keadaan darurat, baik itu kebakaran atau bencana alam lain seperti gempa bumi. Pastikan bahwa Anda dapat berhubungan dengan orang terdekat dengan Anda yang dapat membantu Anda apabila terjadi sesuatu dan lain hal terhadap Anda selama mengikuti perkuliahan ini. Baik, pada pertemuan ini kita akan masuk pada pengertian bentuk-bentuk contoh kasus korupsi yang terjadi. Pada modul 1.3 ini diharapkan Anda sesudah mengikuti pembelajaran itu mampu menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk korupsi berdasarkan undang-undang tipikal, kemudian menjelaskan penyebab korupsi, menganalisa kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar. Korupsi secara harfiah atau kata asalnya berasal dari bahasa Latin corruptio, atau dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sama dengan busuk. Jadi perbuatan yang tidak baik dan busuk. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan apa itu korupsi. Nah, menurut Robert Klitgard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga terdekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku. Karena korupsi ini melanda sebagian besar dunia, maka Persatuan Bangsa-Bangsa menerbitkan konvensi untuk menentang perilaku korupsi. Dan badan yang dikenal dengan United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, mendefinisikan tindak pidana korupsi adalah tindakan merampas aset yang merupakan hak negara, sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, tidak kalah dengan itu, hukum Islam meletakkan korupsi sebagai dosa besar. Korupsi dalam bahasa Arab disebut dengan rishwah, adalah termasuk perbuatan tercela. Rasulullah pernah bersabda yang artinya laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr. Sedangkan menurut undang-undang positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001, setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu dipidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka definisi korupsi di Indonesia dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri dari 7 delik yang sebelumnya adalah 30 delik. Yang pertama, merugikan keuangan negara, yaitu tindakan seseorang pejabat publik yang menyalahkan kewenangannya sehingga merugikan keuangan negara. Sebagai contoh, penyalahgunaan fasilitas negara yang diamanahkan kepada pejabat publik tersebut yang digunakan tidak pada tempatnya. Kemudian suap menyuap, memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Sebagai contoh yang paling simpel, berlaku umum, bukan rahasia lagi, bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk melepaskan dirinya memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau benda kepada aparat yang sedang melakukan tugasnya agar si pengendara tadi lolos dari tilang. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, baik itu terhadap uang, dokumen, atau barang yang dimaksudkan untuk keuntungan pribadi. Harta milik kantor misalnya oleh pejabat publik dibawa ke rumah, laptop, komputer, dan sebagainya. Itu termasuk penggelapan dalam jabatan. Contoh lain, memfiktifkan surat pertanggungjawaban terhadap sebuah kegiatan yang biasa di kantor-kantor atau di proyek-proyek digunakan kwitansi kosong. Keempat adalah pemerasan, yaitu memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Misalnya oknum bupati punya kepentingan untuk memperkaya diri, menekan para kepala dinasnya agar menyetor atau menyampaikan uang atau benda atau barang secara berkala selama dia menjabat. Si kepala dinas menjadi sangat tidak berdaya dan berada dalam keadaan terpaksa karena perilaku atasan. Contoh lain, pemerasan misalnya pada pengurusan beberapa dokumen, KTP, SIM, STNK. Tanya si pemegang kuasa menambahkan biaya-biaya yang selain dari biaya resmi, dan yang berkepentingan dengan merasa terpaksa menyerahkan sejumlah uang agar proses pelaksanaan penerbitan KTP, paspor, dan sebagainya agar sesegera mungkin. Kelima, perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini ada banyak bentuknya, juga merupakan korupsi. Sebagai misal, pada pembangunan sebuah proyek, seorang pegawai negeri memiliki perusahaan melakukan berbagai upaya agar perusahaannya dimenangkan dalam sebuah tender dengan cara curang, artinya tidak terbuka. Semestinya seorang pegawai negeri tidak boleh memiliki perusahaan untuk ikuti tender. Atau contoh lain, si pemenang pengadaan barang jasa mengganti spesifikasi alat bahan yang disepakati. Misalnya pengadaan alat pendingin ruangan, dalam dokumen perencanaannya berstandar A, dokumennya tetap A tapi barangnya berstandar B atau C. Atau dalam bangunan, standarnya bangunan itu betonnya bertiang dibuat dengan besi 24 inch, diganti oleh si pemborong karena tidak diawasi, diganti dia dengan besi 12. Nah, perbuatan itu termasuk perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, yang lazim disebut dengan conflict of interest. Seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya, keluarganya, ataupun
kroni-kroninya. Bagi misal beberapa oknum Dewan Perwakilan Rakyat dalam tugasnya sebagai pembuat undang-undang berpotensi melakukan tindak pidana konflik of interest dalam pembahasan undang-undang, memasukkan pasal-pasal yang merupakan pesanan dari korporat atau kelompok tertentu dengan iming-iming sejumlah uang. Itu bukan rahasia umum yang kita dengar bahwa ada beberapa ayat atau pasal dalam undang-undang itu yang tidak bersesuaian dengan kepentingan umum masyarakat, tetapi ternyata ada di dalam undang-undang kita. Nah, ini kuat dugaan biasanya ada faktor suap di dalamnya sehingga si anggota dewan tersebut berada pada konflik of interest. Yang ketujuh, gratifikasi. Nah, gratifikasi ini sesuatu delik dalam korupsi yang hampir sulit dibedakan oleh masyarakat kita. Gratifikasi ini adalah pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Mirip gratifikasi ini kalau kita tinjau sekilas mirip dengan hadiah. Nah, tapi pada hadiah semestinya tidak ada kepentingan di baliknya atau tidak ada udang di balik batu. Jadi pemberian kita murni semata-mata karena hadiah. Bagi misal seorang kawan akrab, kawan baik yang sudah puluhan tahun tidak ketemu dan tidak ada kepentingan apa-apa, kemudian hadir di rumah kita membawa oleh-oleh berupa benda, barang dan segala macam. Hanya murni sebagai silaturahmi, ya itu kita namakan dia hadiah. Tapi kalau pemberian tersebut kemudian berdampak, ada maksud tertentu, misal kepada kepala sekolah atau kepada pimpinan kita. Kalau kita di kampus misalnya sebelum ujian, mahasiswa konsultasi dengan dosennya, dia membawa kue, apalah namanya, maka itu termasuk gratifikasi. Contoh lain, pejabat negara dalam perjalanannya mendapat tiket gratis dari biro perjalanan, dari korporat, berbagai pihak. Kemudian paket liburan akhir tahun atau tengah tahun kepada dokter spesialis yang biasanya diberikan oleh distributor atau pedagang-pedagang besar. Kemudian parcel hari raya atau hari-hari besar lainnya yang diterima oleh seorang pejabat itu merupakan gratifikasi. Mahasiswa sekalian, Anda dapat mencari atau menemukan contoh-contoh dari tindak pidana korupsi atau delik pidana korupsi yang berpotensi terjadi di kampus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.